Sahabat YKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Rumenta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpati Mas. Renungan kita hari ini Senin 31 Juli 2023 ditulis oleh Pendeta Ayub Sektiato dengan judul Iri Hati Membunuhmu yang dilandaskan pada surat Yakobus 3 ayat 13-18. Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Yakobus 3 ayat 16. Namun sebelum membaca firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tuntun dan sertailah kami agar kami boleh dibimbing dalam pengertian yang benar akan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Yakobus 3 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sahabat, menurut perspektif teologi Seven Deadly Sins atau 7 dosa mematikan, iri hati atau dengki adalah dosa yang tidak tampak. Tidak seperti keenam dosa yang lain, kesombongan, ketamakan, kemarahan, nafsu birahi, rakus, kemalasan. Iri hati adalah dosa yang tersembunyi dalam hati. Ia menggerogoti manusia dalam proses membandingkan secara tidak sehat pada apa yang ada pada orang lain. Kierkegaard, seorang teolog dan filsuf kenamaan, mengatakan bahwa iri hati sebagai a small town sin atau dosa yang tumbuh subur dalam relasi yang erat. Tidak terkecuali di gereja. Dosa membunuh yang pertama kali dikisahkan oleh Alkitab, Kain kepada Habel adiknya, berawal dari iri hati. Lalu bagaimana cara membasmi dosa iri yang mengintip di balik pintu hati manusia? Hidup bijaksana dengan terus melakukan kebaikan dalam kerendahan hati. Itulah resep yang disampaikan oleh Yakobus untuk mengobati hati yang dengki. Pribadi yang bijaksana akan melakukan hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Hal baik yang dilakukan dengan rendah hati akan menghindarkan manusia dari kesombongan. Manusia yang hidupnya dipenuhi dengan hikmat untuk mengasihi dan berbela rasa kepada sesama, tidak memiliki waktu untuk cemburu kepada sesamanya. Mengarahkan seluruh energi untuk mengharapkan dan melakukan yang terbaik kepada sesama dengan semangat rendah hati akan menghindarkan kita dari potensi iri hati. Semua upaya baik untuk menjadi rendah hati ini perlu terus diupayakan di sepanjang ziarah iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersihkanlah hati kami ketika Engkau mendapati hati kami mulai dipenuhi dengan kedengkian, dengan iri hati. Sehingga dengan demikian hati kami boleh dipenuhi hanya dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan. Ketika Engkau mendapati dosa mengintip di balik pintu, karena si jahat sudah melihat kedengkian dan iri hati mulai menguasai diri kami. Tolonglah kami, ingatkan kami, bersihkanlah kami, kembalikan kami, mengarahkan hati kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.